Halo semua, gue mau ngasih quick review tentang sebuah benda yang gue bilang gila. Jadi selama bertahun-tahun gue itu nyari satu jenis resin, yaitu polyurethane. Kenapa? Karena resin itu adalah resin yang selalu gue lihat di YouTube ketika orang bikin tutorial. Resin yang kesannya superior banget, bentuknya cair, sangat encer, dia keras dengan cepat, terus kekuatannya juga lumayan kuat. Jadi kesannya tuh mantep lah itu resin. Bertahun-tahun gue nyari, gue nggak nemu. Sampai akhirnya gue nemu juga itu resin beberapa waktu lalu, dan gue coba beli. Kenapa gue coba itu? Karena jujur gue berapa kali beli resin yang tanda kutip polyurethane, tapi ternyata bukan seperti yang gue harapkan. Ini adalah jenis resin yang sempat heboh di skena craft gear dengan sebutan liquid plastik. Walau buat gue jujur aja, gue bilang ini resin plastik ya plastik. Itu adalah dua hal yang berbeda. Resin bisa menyerupai plastik, tapi resin tidaklah plastik gitu. Mirip bisa, tapi dia bukan plastik, masih beda. Nah, inilah contoh item yang gue bikin hari ini. Ini adalah MVTD satu-satunya yang gue bisa bikin dalam waktu 1 jam. Gue benar-benar amazed sama kecepatan kerjanya. Sebagai perbandingan gini, gue pakai resin epoksi. Resin epoksi itu keringnya 8-12 jam. Catat 8-12 jam. Itu baru bisa dibuka. Pengeringan totalnya itu bisa sampai 2-3 hari. Pakai resin ini 3 menit. Bayangin lu 8 jam pengeringan versus 3 menit. Tadi ketika gue nyoba pertama, gue ngalamin shock ya. Gue lagi ngaduk, ketika gue aduk dia ngeras. Gue bikin lagi adukan, gue aduk, baru gue tuang dia udah ngeras. Saking cepatnya ini barang, kerjaannya benar-benar cepet. Ya gue lumayan shock jujur aja, karena ya gue biasa kerja dalam hitungan jam, tiba-tiba berubah jadi hitungan detik. Bukan lagi menit ya, detik. Itu udah bukan super cepat, tapi hyper cepat buat gue. Oke, secara review ya itu gue bilang tadi, resinnya keras, bagus, solid coy. Ini resinnya solid, ngering dengan cepat, bentuknya sangat cair. Bener-bener sesuatu yang cocok lah kalau dibilang orang premium gitu. Tapi kalau orang labelin liquid plastik, gue jujur gue nggak pakai istilah itu. Ya ini masih resin gitu. Jadi prosnya ini cepat, ini kuat, ini bagus, ini cair gitu. Tapi setelah mencoba, gue juga menemukan kontranya itu ya dua sisi mata uang tadi. Karena resinnya cepet, saking cepetnya si resin itu nggak sempet ngisi seluruh bagian mold. Bahkan ketika gue pakai pressure pot, gue masih nemuin ini contoh. Ini bubble yang gede. Ini bukan bubble lagi, udah ini airbag. Emang nggak ada bubble, tapi adanya airbag. Jadi si resinnya nggak ngisi ke seluruh bagian dengan sempurna, ke sela-sela yang sempit-sempit seperti ini ya, terutama dia. Ini juga ada bubble. Dan tadi juga
karena perubahan kinerja yang gila-gilaan banget dari jam ke detik tadi, gue beberapa kali ngalamin kesulitan gimana gue harus nyari cara gimana waktunya gue ngaduk, nuang, naruh di tangki atau segala macamnya. Walaupun gue udah nemu titik cerah ya bahwasanya gue harus naruh moldnya dulu dalam tangki, gue ngaduk di atas tangki, gue tuang langsung, gue tutup, langsung gue isi angin dengan semua dengan benar-benar cepet gitu. Overall review gue ini benda gila, bagus banget. Tapi ya itu saking bagusnya ya backfire-nya ya, sifatnya tadi itu ngebalik jadi minusnya, cepatnya itu jadi minusnya sendiri. Oke, pendapat pribadi gue, apakah gue akan pakai resin ini ke depannya? Insya Allah ke depannya gue akan pakai, tapi dalam jangka waktu yang gue nggak tahu kapan. Karena ada beberapa poin yang gue sadari ketika gue ngerjain ini. Pertama, gue ternyata masih sangat jauh dari cukup untuk bekerja dengan benda ini. Dari skill gue, pengetahuan gue masih jauh dari cukup. Ini adalah titik yang gue harus unlock istilahnya, dan gue belum unlock itu secara penuh. Gue udah punya clue-nya, gue udah punya jalurnya, tapi gue belum unlock secara penuh. Kalau gue paksa ya seperti ini tadi, gue akan menghasilkan produk-produk berbahan premium tapi dengan kualitas yang tidak premium. Jadinya ya jelek, sama aja bohong gitu kan. Kalau misalnya gue pakai bahan premium tapi dengan tidak dikerjakan dengan tidak premium, ya hasilnya ya jelek. Kedua, gue sadari bahwasanya resin ini, buat yang tahu style request gue itu gue pakai underflow. Mana mold gue ya? Nah, ini contoh moldnya. Ini mold MVTD. Istilahnya underflow itu adalah jalur resin utama. Resin masuk dari sini, dia masuk ke bawah, ngisi semua bagian, baru keluar ke atas. Nah, ini ada 2 jalur baru. Ini baru gue bikin tadi untuk support ini ya. Ternyata cara ini udah nggak bisa gue pakai di resin tadi, karena kerjaannya yang cepet. Sistem underflow ini udah nggak bisa dipakai. Yang artinya ya mold gue juga harus baru gitu. Berarti gue harus ngeriset semua kerjaan gue gitu. Istilahnya ya harus di reset lagi. Nah, itu butuh waktu. Nah, di samping itu juga gue udah punya stok bahan baku dalam jumlah yang lumayan. Otomatis itu nggak mungkin gue buang aja kan. Jadi dengan pertimbangan tadi, bahwasanya gue belum akan memakai resin ini untuk tanda kutip jualan dalam waktu dekat. Ya, karena gue belum siap juga ya istilahnya ya. Terus kalian bakal nanya sih bukan istilahnya ya. Pasti ketika gue bilang barang premium, apakah harganya juga premium? Alhamdulillahnya yang gue dapat harganya tidak sepremium yang brand-brand US. Alhamdulillahnya. Tapi stoknya terbatas. Memang harganya tidak sepremium itu, tapi dengan cost pembuatan mold dan segala macamnya tentu bakal ada improvisasi juga ya. Namanya barang bagus, kualitas bagus, nggak mungkin gue jual dengan harga sama dengan kualitas yang biasa. Itu biar ya nggak sehat aja buat gue jual barang bagus tapi gue samain dengan harga yang biasa, otomatis yang produksi biasa bakal kacau. Itu gue ngebunuh orang namanya secara nggak langsung. Jadi nggak mungkin juga, pasti harganya kan gue bedain si premium ini. Tapi berapanya
belum bisa gue hitung secara pasti. Overall gila, ini gue bertahun-tahun nyari di barang baru dapet ini hari. Gue bener-bener seneng. Lu bayangin berapa banyak waktu yang bisa dipangkas dengan adanya benda ini, dengan resin ini gitu. Gue biasa bikin MVTD itu paling cepat 3 hari. Karena cetakannya satu ya, jadi isi cetakan, cure 12 jam, dibuka, dibiarin lagi mengering 1-2 hari, baru dibersihin 3 hari satu set. Tiba-tiba dalam 1 jam bisa bikin 1 set. Itu lompatan yang benar-benar gila sih kalau gue bilang. Oke lah, itu aja quick review dari gue soal liquid plastik resin yang sempat menghebohkan skena Crash Gear ini. Oke lah, itu aja dari gue. See you next time. Bye.